welcome to Iga Kids Super Super Trooper. Wah, aku sudah excited banget mau ibadah hari ini. Ya sama, aku juga udah gak sabar buat ibadah hari ini. Yes. Tapi kelihatannya kita butuh pemanasan dulu gak sih teman-teman? Ya betul banget. Gimana kalau kita sama-sama warm up dulu biar kita makin semangat. Setuju? Setuju dong. Oke, yuk kita sama-sama pemanasan. Let's go. Hey everybody, let's get ready to do the Ocean Jam. Yay! Wah, seru banget ya warm up-nya. Iya, aku sampai keringetan nih. Tapi, Horsi, kamu kenapa? Aduh, kok tiba-tiba perutku sakit ya teman-teman. Sebentar deh kalau gitu. Bentar, Horsi, nih, aku ada minyak. Kamu Oh. harus olesin ke perutmu biar kamu Oke. cepat sembuh. Aku pulang dulu, nanti aku olesin ini ke perutku ya. Terima kasih, aku dulu nih teman-teman, perutku sakit Oke, tiba-tiba. bye-bye. Kasihan ya Horsi. Tiba-tiba dia sakit perut. Iya, mana ya? Sekarang kita mau ngapain ya? Iya ya, Nggak seru, nggak ada Horsey. benar banget. Oh iya, tapi kita kan masih ada teman-teman yang ada di sini. Oh iya. Jadi gimana kalau kita main game bareng sama teman-teman yang ada di sini? Oke, boleh deh. Tapi mau main game apa? Ya juga ya, main game apa ya? Oh ya, aku tahu. Aku ada game yang judulnya Guess the Place. Jadi di game itu nanti akan ditunjukin gambar yang tertutup sama angka. Terus kita harus pilih salah satu angkanya supaya kita bisa tahu tempat apa itu. Oh gitu. Ya udah, gimana kalau kita main sekarang? Oke, kita main sama-sama ya teman-teman. Kalau gitu kita buka yang pertama. Wah, tertutup angka semua nih Krabby Wasian. Kita mau buka yang mana ya? Coba. Gimana kalau kita coba nomor 1? Boleh. Yuk sama-sama kita buka Nomor 1. Wah, apa itu Krabby? Aku cuma nggak tahu nih. Aku bingung itu tempat apa ya kira-kira? Kayaknya kita belum bisa tahu deh itu tempat apa. Iya. Gimana kalau kita buka clue berikutnya? Ya udah, bener. Tapi kita mau buka clue nomor berapa? Gimana kalau kita tanya teman-teman saja? Ya boleh. Teman-teman, kalian mau buka nomor berapa? Berapa?
Kayaknya mereka mau buka nomor 6. Oke, kita buka nomor 6. Wah, banyak kursi ya. Iya nih. Apa ya? Apa itu yang banyak kursi? Aku masih belum tahu deh itu tempat apa. Iya, gimana? Kita buka lagi ya. Iya. Kita buka lagi. Mungkin ini bisa jadi clue terakhir kita supaya kita tahu itu tempat apa. Bener juga. Oke, buka nomor 3. Wah, Apa itu? Kok hitam? apa ya? Papan tulis. Mungkin aja. Iya. Kayaknya papan tulis deh ini. Wow, jadi itu ada banyak kursi dan ada papan tulis. Tempat apa ya, Krabby? Temen-temen tahu nggak itu tempat apa? Tempat apa? Kayaknya itu tempat dimana kita belajar. Bener juga. Kalau gitu berarti itu kelas. Oh iya, benar. Coba kita buka semuanya. Apakah benar itu kelas? Ya, ternyata itu ruang kelas, teman-teman. Iya. Kita main lagi yuk. Kita coba sekali lagi. Oke. Wah, masih ketutup semua nih. Kita mau buka nomor berapa ya, Krabby? Soalnya nomor 1 nomor favoritku. Jadi, gimana kalau kita buka nomor 1 aja? Oke, kita buka nomor 1. Wah, apa itu? Apa ya? Apa itu kok kayak coklat-coklat? Iya, kayak balkon. Tapi kayaknya bukan balkon deh itu. Iya, agak aneh ya. Aneh. Aku mau buka lagi deh clue berikutnya. Aku mau buka nomor 4. Kita Oh, buka nomor 4. 4. Hah? Apa itu? Kok kayak bangunan ya, Krabby? Iya. Gambar nomor 4 mirip sama yang nomor 1. Bener. Teman-teman, kalian tahu nggak itu tempat apa? Kalau masih belum tahu, gimana kalau kita lihat clue berikutnya? Oke. Kalian mau nomor berapa, teman-teman? Nomor berapa? Oke. Oh, iya. Kita buka kalau gitu nomor 12. Kita buka. Apa ya itu? Hah? Kok tambah bingung ya? Iya, kok cuman gitu? Aku nggak tahu itu apa. Kayaknya harus buka satu lagi nih. Boleh juga. Gimana kalau kita buka clue yang satu ini? Mungkin ini bisa jadi clue terakhir kita. Iya ya. Aku mau buka nomor 7 ya. Oke. Kita buka nomor 7. Kok banyak orang di situ? Kelihatannya itu ada buku-buku deh. Iya ya. Kayak buku-buku terus banyak orang. Jadi Apa ya? Dimana tempat yang ada banyak buku dan juga banyak orang? Kayaknya aku tahu deh. Aku soalnya suka baca buku. Oh iya. Jadi itu tempatnya namanya perpustakaan. Bener nggak ya? Perpustakaan. Kita buka semuanya. Ya. Wah, betul. Bener sekali, kamu pintar banget. Ya, aku suka baca buku, jadi aku tahu itu perpustakaan. Oh iya. Ya, sayang banget game yang kita udah habis nih. Iya nih. Sekarang kita ngapain ya enaknya? Kayaknya kita memuji Tuhan. Oke, setuju. Kalau gitu teman-teman, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Yeah. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Woo. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan God is good. All the time and all the time. God is good. Let's go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Into the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Say, God is good.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Into the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Say, if you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good, yeah. All the time. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And if you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good, yes. All the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Hallelujah! Let's praise Jesus together. 1, 2, 3, go! Sama-sama katakan. Standing love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your. Come on! Down to mend my broken heart, give me a joyful heart. Found my peace in Savior's grace, from freedom in your. Sama-sama katakan, God is my joy. God is my joy. God is. Let's dance with the music. I will praise you. Dance in the beat of your love. God is power of your freedom. Dance in the beat of your love. Over me, I know your love is always over
banget ya memuji Tuhan ini. Aku sampai keringetan nih. Iya, nggak Iya, apa-apa, nggak aku masalah. juga. Ngomong-ngomong, mana Horsey? Aku nggak bisa lihat dia di mana-mana. Apa dia masih sakit ya? Aku jadi khawatir nih. Iya, kayaknya dia masih sakit nih. Aku jadi juga ikutan khawatir sama dia. Oh iya, ngomong-ngomong tentang sakit Krabby, aku mau cerita nih. Apa? Jadi kamu tahu kan kalau aku suka makan rumput laut crispy. Iya. Nah, saking aku suka banget sama rumput laut crispy, aku sampai makan kebanyakan. Terus aku jadi batuk deh kemarin. Ya. Nah, tapi mama aku suruh aku untuk minum air yang banyak dan didoain. Besoknya mau tahu Apa? aku langsung sembuh. Wah, Tuhan kita itu hebat banget ya. Gimana kalau kita doain Horsey saja? Benar juga, kita doain Horsey ya. Tapi sebelum itu kita jingle dulu yuk. Ayo. Yuk kita jingle. Yeay. Yuk sama-sama kita katakan, We pray God heals. yuk kita berdoa Krabby. Oke. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau mendoakan teman kami Horsey yang sedang sakit perut. Kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan Horsey dan sakit perutnya bisa segera sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Horsey pasti cepat sembuh habis ini. Ya, aku juga yakin Horsey bisa cepat sembuh. Oh ya, lihat deh. Udah malam nih, udah makin gelap. Gimana kalau kita pulang biar nggak makin malam, bahaya. Ya. Udah sore nih. Ayo kita pulang yuk. Oke, yuk kita pulang. Bye. Kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Kita siapkan hati yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Mau duduk boleh, mau berdiri, mau ngapain terserah. Kita mau sembah Tuhan dengan hati yang paling terbaik yang kita punya. Yuk kita sembah Tuhan sama-sama. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau lebih lagi Yesus. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi kami.
kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang begitu manis Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan layak untuk disembah Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Biar sungguh Tuhan Engkau bertata Tuhan di dalam hati kami hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Itu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah berkali-kali lipat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ada yang ada melihat secara online, secara streaming. Kak Lukman mau tanya, Kak Lukman bawa suatu benda yang kalian pasti sudah tahu apa ini. Karena kita sering kali pakai benda ini. Yes, ini adalah masker ya kan. Kita sering kali pakai masker ini terutama kalau kemarin waktu pandemik kita pakai masker supaya kita itu tidak tertular oleh virus gitu ya. Tapi kita juga tahu ternyata masker ini juga punya kegunaan. Kalau misalnya kita lagi sakit, misalnya kita sakit flu atau kita sakit batuk, maka kita pakai masker ini supaya kita itu tidak menularkan sakit flu atau batuk kita ke teman kita atau ke orang lain kayak gitu ya. Jadi kita mau pakai masker ini supaya kita tidak menularkan dan kita juga tidak tertular karena kondisi kita masih tidak fit. Nah, kira-kira Kak Lukman tanya nih, kalau gitu apa sih Kak penyebabnya kok kita itu bisa sakit gitu ya? Mungkin banyak ya faktornya. Misalnya kita bisa sakit karena kondisi badan kita kurang fit. Mungkin kita kurang istirahat, tidurnya malam-malam jadi nggak cukup istirahatnya sehingga kondisi tubuh kita nggak fit. Akhirnya imun tubuh kita melemah, akhirnya kita jadi sakit. Atau mungkin kita makan sembarangan gitu ya, jajan atau makan makanan yang nggak bersih sehingga kita jadinya sakit kayak gitu. Atau bisa juga karena virus atau bakteri, banyak sekali gitu ya penyebab-penyebab sehingga kita itu sakit gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita sakit biasanya apa yang kita lakukan? Apakah kita gak usah pakai masker aja Kak, supaya nanti teman-temanku juga bisa tertular, jadi kita kompak sama-sama sakit gitu ya? Tentu enggak kan, kita tetap harus pakai masker. Atau kalau misalnya lagi sakit flu atau batuk, lebih baik kita minum es aja Kak, supaya kita semakin kuat. Kalau batuk ya dilawannya dengan kita minum es. Juga tentu enggak, malah sakitnya kita jadi tambah parah ya kan? Atau misalnya kita, kalau misalnya sakit kan kita izin gitu ya, kita izin gak masuk sekolah, sakit gak enak, lebih baik istirahat di rumah. Nah, kalau kita lagi istirahat di rumah, kira-kira waktu kalian istirahat apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mentang-mentang gak sekolah gitu ya, lagi izin gitu, kalian malah main game sepanjang hari, gak istirahat? Tentu juga enggak, akhirnya sakit kita tambah parah. Jadi apa yang harus kita lakukan nih waktu kita sakit? Tentunya kita, kalau membawa, kita minum obat gitu ya. Kita minum obat supaya kita bisa sembuh dari sakitnya kita. Atau kalau misalnya sakitnya kita parah, kita bisa pergi ke dokter gitu ya. Tapi ingat, ada satu lagi yang bisa kita lakukan. Adalah kita berdoa. Kenapa? Karena waktu kita berdoa kita tahu bahwa Tuhan pun juga memberkati dan memakai para dokter dan obat-obatan itu untuk menyembuhkan kita. Jadi sekarang kita tahu waktu kita sakit apa yang harus kita lakukan. Dan lebih dari semuanya itu, lebih daripada minum obat atau pergi ke dokter, apa yang harus kita lakukan adalah kita berdoa buat kesembuhan, berdoa untuk kesembuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada dokter dari segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Allah penyembuh kita. Kita buka sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 24b di Perjanjian Baru. Kalau mau bacakan ya, 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di sini kita tahu bahwa oleh bilur-bilurnya, bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib buat setiap penyakit kita. Sehingga kita oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya kita disembuhkan. Karena itu kita mau berdoa buat kesembuhan kita. Lebih dari semuanya itu kita mau berdoa untuk kesembuhan kita. Nah, tahu nggak? Waktu Tuhan di bumi, waktu Tuhan di dalam dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah pergi ke berbagai tempat ya. Dia sudah mengajar banyak orang. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengadakan banyak sekali mujizat. Dia mengusir roh jahat, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan
orang-orang yang sakit. Tapi nggak berhenti loh sampai di situ saja. Kenapa? Karena Tuhan juga memakai para muridnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Berdoa untuk kesembuhan. Kita buka di Lukas 9 ayat 1. Semua dapat semua, kalau membacakan ya Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi waktu Tuhan itu melakukan banyak mukjizat, Tuhan gak berhenti sampai di situ saja. Tuhan itu memakai para muridnya untuk melakukan hal yang sama, mendoakan orang yang sakit. Kalau Tuhan pakai muridnya, Tuhan juga pakai kita, setiap orang yang percaya. Tuhan juga kasih kita kuasa untuk berdoa buat kesembuhan. Jadi berdoa buat kesembuhan itu bukan cuma untuk pendeta saja. Atau berdoa untuk kesembuhan itu buat hamba Tuhan yang full timer aja. Enggak, tapi berdoa untuk kesembuhan itu bisa dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan kasih tenaga dan kasih kita kuasa untuk kita berdoa buat kesembuhan orang tersebut atau kesembuhan kita sendiri. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya. Jadi gimana sih Kak caranya Kak supaya aku tuh berdoa untuk orang yang sakit? Poin yang pertama, gimana sih caranya supaya kita bisa berdoa untuk orang yang sakit adalah kita berdoa dengan belas kasihan. Sekali lagi katakan berdoa dengan belas kasihan. Seperti tadi yang Kak Luman bilang ya, waktu kita melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, waktu kita baca firman Tuhan, ketika kita melihat bahwa ketika Tuhan itu menyembuhkan, salah satu contohnya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Sebelum Tuhan menyembuhkan, Tuhan itu melihat orang yang sakit lumpuh tersebut dan tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Maka Tuhan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut. Waktu sekali lagi ada lagi mujizat yang Tuhan lakukan. Misalnya menyembuhkan orang yang buta. Waktu Tuhan melihat orang yang buta tersebut, hati Tuhan pun sama. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan akhirnya Tuhan menyembuhkan orang yang buta tersebut. Karena itu kita juga mau minta sama Tuhan. Tuhan, aku juga mau punya hati yang seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang sakit, kita tahu bahwa hati kita itu gak tahan. Hati kita itu gak tahan untuk berdoa supaya orang tersebut itu mengalami kesembuhan. Supaya orang tersebut itu boleh mengalami mukjizat. Amin. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama dengar, Kak Lukman, mau kita sama-sama dengar Bible story berikut ini. Ada cerita di Alkitab, seorang tokoh di Alkitab yang Tuhan itu pakai secara luar biasa dan Tuhan itu penuhi hatinya dengan belas kasihan, yaitu Petrus. Mari kita sama-sama dengar cerita berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu berdoa, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diangkat dengan tandu atau tempat tidur. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Berilah sedekah kepada hamba-Mu ini. Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Seketika itu, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan orang itu menjadi sembuh. Aku sudah sembuh. Aku bisa berjalan lagi. Yeay! Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan yang sudah menyembuhkanku. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, setelah kita dengar cerita tadi, apa yang bisa kita pelajari? Kita tahu yang pertama bahwa ternyata orang yang lumpuh itu dia lumpuh sejak lahirnya. Jadi dari lahir dia sudah lumpuh. Karena itu orang yang lumpuh itu dia tidak punya pengharapan. Dia merasa ya sudah aku akan selamanya lumpuh. Aku gak mungkin bisa sembuh. Karena itu waktu orang lumpuh tersebut itu di bait Allah. Yang dia lakukan apa? Orang lumpuh tersebut cuma duduk dan dia minta dikasihani. Dia cuma minta sedekah, minta uang ya. Yang penting aku cukup lah bisa bertahan hidup. Aku bisa buat makan. Jadi dia gak ada angan-angan, gak ada keinginan. Dan gak ada pengharapan kalau aku ini bakal sembuh. Sudah gak ada, tuh sudah hilang dalam pikirannya gitu ya. Tapi waktu Petrus dan Yohanes dia datang ke bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Petrus dan Yohanes melihat orang yang lumpuh tersebut. Petrus melihat orang yang lumpuh tersebut dan tergeraklah hati Petrus oleh belas kasihan. Karena Petrus tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh itu bukan uang, bukan sedekah. Maka Petrus bilang emas dan perak aku gak punya. Dan Petrus bilang dan dia tahu bahwa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh tersebut apa? Adalah kesembuhan. Karena tergeraklah hati Petrus oleh belas kasihan dan Petrus berdoa dan orang yang lumpuh tersebut berjalan. Kalau Petrus dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, begitu juga dengan kita. Kita sebagai setiap anak-anaknya Tuhan, orang-orang yang percaya, kita juga mau minta untuk hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Kita mau sungguh-sungguh berdoa dengan belas kasihan. Kita mau percaya bahwa kalau kita melihat ada orang yang sakit, siapa mungkin? Mungkin diri kita sendiri. Atau kita melihat oma kita, atau opa kita, papa, mama, atau teman kita, atau saudara kita lagi sakit. Ketika hati kita dipenuhi oleh dengan belas kasihan, maka hati kita itu gak tahan. Hati kita itu rindu berdoa buat orang tersebut. Supaya orang tersebut itu mengalami mujizat Tuhan. Supaya orang tersebut boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kalau hati kita itu dipenuhi dengan belas kasihan, ketika kita melihat orang yang sakit, kita gak akan cuek, gak akan, yang sakit kan kamu, bukan aku, ya biarin kamu aja yang sakit, yang penting aku sehat. Tapi beda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, maka dia akan gak tahan, hatinya akan tergerak untuk berdoa buat orang tersebut, supaya orang tersebut mengalami kesembuhan. Amin. Ayo kita mau sama-sama berdoa dengan belas kasihan supaya hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Tapi gak cukup kita berdoa dengan belas kasihan. Yang kedua adalah kita mau berdoa dengan percaya. Katakan sekali lagi, kita mau berdoa dengan percaya. Nah, Kak Luman tanya, siapa yang pernah datang atau pernah lihat KKR Festival Kuasa Allah? Wah, atau KKR Roh Kudus datanglah. Waktu kita lihat luar biasa ya. Kita melihat banyak kesaksian-kesaksian luar biasa. Bahwa Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Dan Tuhan memakai Pastor Philip Mantova untuk berdoa buat setiap orang-orang yang membutuhkan. Dan Pastor Philip berdoa dengan percaya buat kesembuhan setiap orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan mukjizat. Begitu juga dengan kita. Kakak dan kalian, kita juga akan dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ketika kita mau berdoa dengan percaya, kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu kasih otoritas dan kuasa buat kita untuk berdoa. Jadi kita jangan takut lagi. Jangan kita ragu-ragu lagi waktu kita berdoa. Setelah kita amin, biasanya kan kita amin. Terus kita dalam hati kita, beneran gak ya orang itu disembuhkan? Beneran gak ya aku sembuh? Berarti kita masih ragu-ragu, kita masih belum percaya. Tapi kalau kita berdoa dengan percaya, maka kita yakin bahwa kesembuhan itu pasti terjadi. Kita buka sama-sama di dalam kitab Markus 16 ayat 18b.
Kalau Luman bacakan ya, sekali lagi Markus 16 ayat 18b. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan sekali lagi, mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu sembuh. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah kita, kakak dan kalian, orang-orang yang percaya. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Waktu kita berdoa, kita menumpangkan tangan kita kepada orang yang sakit, atau waktu kita mengalami sakit, kita tumpangkan tangan kita ke area di mana tubuh kita sakit. Kita mau berdoa dengan percaya dan kesembuhan itu pasti terjadi. Amin, kita mau percaya dengan iman, kita berdoa dengan percaya. Ketika kita menumpangkan tangan, kesembuhan itu terjadi. Kak Luman mau sharing pengalaman yang Kak Luman alami. Waktu Kak Luman berdoa buat mamanya Kak Luman. Waktu Kak Luman tahu mamanya Kak Luman sakit, Kak Luman tahu apa yang harus Kak Luman lakukan adalah Kak Luman berdoa. Kak Luman percaya bahwa Tuhan itu pasti menyembuhkan mamanya Kak Luman. Dan Kak Luman juga dengan segenap hati berdoa dengan belas kasihan dan berdoa dengan percaya. Kak Luman tumpangkan tangannya Kak Luman ke mamanya Kak Luman dan Kak Luman berdoa, Tuhan, Kak Luman percaya kesembuhan itu pasti terjadi. Mungkin gak bisa secara instan tiba-tiba langsung sembuh, tapi ketika Kak Luman tekun, Kak Luman tetap taat, Kak Luman tetap berdoa, Kak Luman percaya dan akhirnya kesembuhan itu terjadi, mama Kak Luman sembuh. Dan Kak Luman sekali lagi mau sharing satu lagi, Kak Luman juga berdoa buat dirinya Kak Luman sendiri. Waktu itu Kak Luman lagi sakit perut dan Kak Luman tahu apa yang harus Kak Luman lakukan. Kak Luman berdoa, Kak Luman tumpangkan tangannya Kak Luman ke area yang bagian tubuh Kak Luman sakit, yaitu di perutnya Kak Luman. Waktu Kak Luman berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kak Luman tumpangkan tangan dan percaya, maka Kak Luman percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi. Amin. Kalau Kak Luman juga mengalami bahwa Tuhan itu bekerja dalam doanya kita, begitu juga dengan kalian, kita mau sama-sama berdoa dengan percaya dan kita percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi. Mungkin kalian akan bertanya gini, Kak, aku tuh sudah doain loh Kak, sudah doain dengan percaya, tapi ternyata gak sembuh, malah mungkin tambah lebih sakit parah gitu ya. Nah, Kak Luman juga punya pengalaman yang sama. Kak Luman juga merasakan apa yang kalian rasakan gitu ya. Waktu Kak Luman dengar firman ini dan kakaknya tuh suruh kita tuh praktek, ayo berdoa buat orang yang sakit, yang kalian tahu lagi sakit gitu ya. Dalam hatinya Kak Luman juga, aduh gimana ya, nanti kalau aku doakan terus ternyata temennya Kak Luman tuh gak tambah sembuh gitu ya, malah tambah sakit gitu, malah gak didoakan gak sembuh, malah tambah sakit. Jadi kayak ada takut gitu ya, aduh gimana ya. Tapi satu hal Kak Luman mau belajar untuk taat gitu ya. Kak Luman tetap belajar untuk melangkah. Ya sudah, kita percaya aja. Step pertamanya adalah apa? Taat dan kita melangkah. Kak Luman lakukan bagian Kak Luman. Kak Luman doakan. Kak Luman doakan teman Kak Luman. Dan tahu nggak waktu Kak Luman doakan apa yang terjadi? Ternyata teman Kak Luman masih belum sembuh gitu ya. Tapi Kak Luman nggak menyerah. Kak Luman tetap apa? Kak Luman tetap tekun berdoa. Kak Luman tetap follow up. Jadi nggak berhenti gitu ya. Waduh, berdoa nggak sembuh, ya sudahlah ditinggal gitu ya. Enggak. Tapi kita tetap tanya keadaannya. Kak Luman tetap tanya keadaannya dan doakan. Tetap tekun berdoa. Amin. Jadi kalau kalian punya mungkin pengalaman atau perasaan yang, waduh Kak gimana ya Kak ya, kalau misalnya aku berdoa tapi nanti orang yang aku doakan gak sembuh Kak, atau belum sembuh, atau malah tambah lebih sakit, it's okay. Tetap apa? Lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah berdoa dan percaya. Sedangkan bagian Tuhan adalah menyembuhkan dan memberikan mujizat itu. Jadi jangan takut lagi untuk kita berdoa. Jangan ragu-ragu lagi untuk kita berdoa buat kesembuhan orang lain. Berdoa buat kesembuhan kita sendiri. Kita gak perlu takut lagi. Gak perlu ragu lagi. Kita mau taat, kita mau percaya, kita mau tetap lakukan bagian kita. Berdoa dan percaya. Jadi hari ini kalau mau tutup, kalau misalnya kalian ingat ada orang yang sakit atau kalian sendiri mengalami sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, kita minta, Tuhan penuhi aku dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita berdoa dengan belas kasihan dan kita tumpangkan tangan kita dan kita berdoa dengan percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya kesembuhan itu terjadi. Amin. Kalau gitu semuanya boleh bangkit berdiri.
Katakan sama-sama dengan kakak. I pray and God will heals. Sekali lagi dengan semangat dan dengan suara yang keras. I pray and God will heals. Mari semuanya bangkit berdiri. Kak Lukman mau berdoa. Tutup matanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Semuanya boleh bangkit berdiri. Untuk yang pertama, Kak Lukman mau berdoa buat setiap anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan untuk berdoa buat kesembuhan. Kalau rindu buat setiap anak-anak yang rindu, yang ingin hidupnya dipakai oleh Tuhan, angkatlah tanganmu di tempat di mana engkau berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau melihat Tuhan setiap anak-anak yang mengangkat tangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau Tuhan memakai para murid-Mu Tuhan. Engkau memakai Petrus Tuhan. Engkau memakai Tuhan Pastor Philip Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sama Tuhan akan memakai kami Tuhan. Akan memakai kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau minta sungguh Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan belas kasihan Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Sehingga ketika kami Tuhan bertemu dengan orang yang sakit Tuhan, hati kami gak tahan Tuhan. Kami gak jadi orang yang cuek Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, berdoa Tuhan supaya kesembuhan itu terjadi Tuhan. Dan juga Tuhan kami minta keberanian Tuhan. Kami minta Tuhan iman yang percaya Tuhan. Ketika kami menumpangkan tangan Tuhan, kami percaya ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir Tuhan. Dari setiap anak-anak di tempat ini Tuhan, kami gak akan takut Tuhan, kami gak akan ragu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau akan pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang sakit Tuhan. Yang kedua, Kak Lukman juga ingin berdoa buat setiap orang-orang yang mungkin lagi mengalami sakit. Mungkin engkau mengalami sakit, atau engkau juga tahu ada orang-orang di sekitarmu yang lagi sakit. Mungkin papa, mama, mungkin opa, oma, atau teman, atau saudara. Hari ini kita mau sama-sama praktek. Kita mau sama-sama berdoa dengan percaya. Maka hari ini siapa yang lagi mengalami sakit atau tahu ada orang-orang di sekitar kalian, mungkin kalian gak bisa langsung tumpang tangan. Tapi hari ini yang bisa kita lakukan adalah kita mau berdoa. Kita mau percaya. Mari kita mau, yang lagi mengalami sakit sendiri, engkau boleh tumpangkan tanganmu ke area di mana engkau sakit. Dan yang ingin berdoa, mendoakan orang yang kalian tahu ada orang-orang di sekitar kalian yang sakit, mari kita juga sama-sama berdoa. Kita percaya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan sakit penyakit kami Tuhan. Gak ada sakit yang terlalu ringan Tuhan, gak ada sakit yang terlalu berat Tuhan. Apapun sakit kami Tuhan, apapun penyakit kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menanggung penyakit kami Tuhan di altar-Mu Tuhan, di kayu salib-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan darah-Mu yang suci Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, itu yang menjamah Tuhan, itu yang memulihkan Tuhan setiap penyakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami pasti sembuh Tuhan, kami sudah sembuh Tuhan, kesembuhan itu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan gak cuma sekedar menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi Engkau pakai kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Dan kami mau berdoa dengan percaya Tuhan. Engkau pakai Tuhan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai kami secara luar biasa. Mari anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan secara online, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus, tuntunan dari Allah Roh Kudus yang akan menuntunmu, yang akan memberikan engkau kuasa, yang akan memberikan engkau otoritas, sehingga engkau bergerak, engkau percaya, engkau melakukan dengan berani. Setiap apa yang Tuhan suruh engkau lakukan, engkau akan taat, dengar-dengaran akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, engkau akan pakai mereka Tuhan menjadi luar biasa Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, menjadi God stop agent-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu semua Tuhan. Haleluya, amin.
Udah sembuh dong, aku udah sehat lagi. Wah, ini pasti karena kita doain kamu kemarin. Oh, kalian doain aku kemarin? Iya Wah, dong. terima kasih ya teman-teman. Kalau kalian gak doain aku, mungkin hari ini aku masih sakit. Ya, sama-sama Horsey. By the way, aku hari ini sebenarnya mau ajak temennya Visi. Kalian tahu gak yang namanya Turtle? Nah, aku mau ajak Turtle, tapi kelihatannya Turtle lagi sakit. Jadi, gimana? Boleh nggak kalau kita doain Turtle kayak kalian doain aku kemarin? Oh, boleh. Boleh. Tapi hari ini yang pimpin doa Krabby ya. Oke dong, bisa. Oke. Mari kita berdoa. Yuk, sama-sama kita katakan, We pray, God heals. Yaudah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah sembuhkan Horsey. Sekarang kita mau berdoa untuk teman Horsey, Turtle. Tuhan, tolong sembuhkan teman Horsey. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, semoga Turtle bisa cepat sembuh dan kita bisa main bareng-bareng. Ya, pasti. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian punya keluarga atau teman yang sedang sakit, kalian juga bisa doain loh. Tuhan pasti menyembuhkan mereka. bener banget Krabby. Doa-doa kita bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit loh. Jadi kalau teman-teman ada keluarga atau teman yang sedang sakit, bisa tumpangi tangan dan ajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Yes. Iya. Aku yakin Tuhan pasti menyembuhkan. Betul banget. Wah, keren banget. Karena Horsey sudah sembuh, Ya. gimana kalau kita main game saja? Wah, boleh tuh. Bener juga sih, tapi tadi kita udah main game Horsey. Ya. Kamu ketinggalan. Iya. Tapi aku punya ide bagus. Gimana kalau kita lanjut di rumah Krabby? Boleh. Wah, boleh tuh. Tapi sebelum itu kita mau pamitan dulu sama teman-teman yang di rumah. Oke. Kalau gitu, sampai ketemu di Eagle Kids Service selanjutnya ya. See you next week and God bless you. Bye.